Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum la'allakum bi khairin. Ya teman-teman, gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana biasanya sebelum kita memulai pada melanjutkan materi tahsin kita dan tajwid kita, maka kita akan berikan sebuah motivasi. Yang motivasi ini bisa menjadi mendongkrak semangat kita, ya, agar lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu, agar lebih baik lagi dalam akhlak kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam Adabul Mufrad yaitu membuat bab jazaul walidain, ya, balasan terhadap kedua orang tua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yajza waladun waladihi. Ya, tidak dapat seorang anak dapat membalas jasa kedua orang tuanya. Jadi seorang anak tidak dapat membalas jasa atau pengorbanan orang tuanya. Berarti tidak akan pernah bisa. Kata Rasulullah, illa, kecuali ayyajiduhum mamlukan, kecuali seorang anak itu dapati orang tuanya dalam keadaan mamluk, yaitu menjadi budak, ya. Budak ini beda dengan pembantu. Budak ini dirinya tidak mempunyai apa-apa, ya. Ini terjadi pada zaman dulu, ya. Zaman dulu sering perang dan sebagainya. Jadi orang-orang yang tawanan itu, ya, yang dia ditahan kemudian diperkerjakan sama orang yang menahannya, itu budak namanya. Dia tidak punya dirinya. Jadi kalau dipekerjakan, ya, contohnya dia punya budak dipekerjakan, maka uangnya, dirinya itu punya majikannya. Ini budak, ya. Kalau zaman sekarang berarti nggak ada, ya. Kalau dulu ada, ya. Ila ayyajidul mamlukan wa yastariyahu wa yata'atahu, ya. Kemudian ia membelinya. Jadi dalam dulu budak diperjualbelikan, yaitu biasanya seorang majikan itu dia akan menghargai budaknya berapa nih, ntar jadi ada orang yang beli ini sekian gitu. Kecuali kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia dapati orang tuanya dalam keadaan menjadi budak, kemudian ia membelinya dan memerdekakannya. Jadi dia tidak hanya membeli jadi budak, tapi dimerdekakan jadi orang merdeka. Dia punya hak, ya. Jadi teman-teman, maka untuk zaman sekarang ini tidak bisa teman-teman membalas jasa orang tua teman-teman. Jadi minimal ketika teman-teman tidak bisa membalas semua jasa orang tua kita, ya, kan orang tua kita luar biasa, ya, mengandung teman-teman, melahirkan teman-teman, bahkan mengasuh teman-teman. Sampai sekarang sudah gede pun terkadang teman-teman masih menyusahkan orang tua, ya. Makanya gimana ketika kita tidak bisa membalas orang tua, minimal kita meringankan beban orang tua kita, ya, yaitu beban kesedihan atau beban berat pekerjaan orang tua kita. Di antara beban kesedihan apa? Ya, jangan jadi anak yang rewel, ya, nurut kalau diperintah, kalau diomongin nurut, ya. Kemudian meringankan beban pekerjaan orang tua, ya, sebisa kalau kita bisa membantu pekerjaan orang tua, kita bantu, ya. Jadi teman-teman, itulah teman-teman yang harus dilakukan terhadap orang tua kita, ya. Adapun yang sudah berlalu, teman-teman masih rewel sama orang tua, ya, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta maaf kepada kedua orang tua. Jadi teman-teman, kita lanjut kepada materi kita hari ini insyaallah. Teman-teman, sekarang kita masuk kepada pelajaran yang kedua tentang makhorijul huruf. Ya, kita langsung saja. Mubasyarah, yaitu tentang makhorijul huruf, yaitu artinya apa? Tempat-tempat keluarnya huruf. Adapun makhrij itu jamak dari kata makhraj, ya, artinya keluar, ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Tujuannya apa? Sehingga kita dapat membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jadi teman-teman, huruf yang sudah kita ketahui, huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya, itu ternyata semuanya beda-beda peletakan keluarnya hurufnya, ya. Ya, kok
beda ya. Tapi tenang teman-teman ya. Insya Allah berjalan kita akan pelajari, dan insya Allah di situ insya Allah akan ada kemudahan. Adapun cara untuk mengetahui keluarnya huruf ya, itu dengan dua cara teman-teman. Yang pertama, menambah huruf hamzah pada huruf sebelumnya apa yang akan kita baca, dan menambah tasydid pada huruf tersebut ya. Yang kedua adalah menambah hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Jadi ya, sebelum huruf yang akan kita baca itu dikasih hamzah, kemudian huruf yang akan kita baca dikasih sukun. Contohnya seperti ini teman-teman, ini mudah nih ya. Ini huruf contohnya, kita mau baca huruf ba ya. Maka sebelum huruf ba ini di sini kasih huruf hamzah ini ya. Kemudian di sini kasih tasydid ya. Yang kedua tadi ini dia. Kita mau membaca huruf ba ya. Maka huruf ba kita sukun, huruf sebelumnya kita kasih hamzah. Ya, contohnya seperti ini. Kita baca abba. Abba, di tangan dulu abba. Abba ya, harus ini abba ya. Maka teman-teman akan rasakan bahwasanya suara ba itu keluar dari kedua bibir, abba ya. Kemudian contoh yang kedua, kita seandainya kita mau membaca huruf nun ya, maka caranya seperti tadi ya. Huruf nun kita kasih tasydid, kemudian huruf sebelumnya ya, sebelum nun kita kasih huruf hamzah. Anna an ya. Atau yang kedua ya, huruf nunnya kita sukun, sebelumnya kita huruf hamzah, an. Maka teman-teman akan rasakan bahwasanya nun itu keluar dari lidah menempel pada bagian gusi atas ya, anna ya. Maka dia sudah di ujung gusi dan dia lebih mendekati ke haisum ya, mendekati ke hidung ya. Anna an ya. Jadi di situ. Maka teman-teman ya, mudah sekali ntar ya, ada cara untuk kita belajar tentang makhraj huruf. Adapun teman-teman sebagai pengetahuan saja, nanti kita insya Allah akan bahas satu persatu, atau 2 poin atau 1 poin lah seperti itu. Jadi makhraj huruf itu ada 5. Yang pertama al-jauf, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua al-halaq, yaitu tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, lidah. Kemudian as-safatain, kedua bibir. Kemudian al-khaysum, yaitu pangkal hidung. Insya Allah teman-teman ya, ke depan kita akan membahas satu persatu ya, sehingga teman-teman ke depan mempunyai makhraj huruf yang walaupun tidak sempurna insya Allah, tapi mempunyai standaritas ya, sehingga dapat membedakan huruf satu dengan huruf yang lain. Seperti a sama ha, seperti sama gha sama kha ya, seperti ka sama qa ya, teman-teman ntar akan dapat membedakan. Jadi teman-teman ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan teman-teman dan kita semua taufik untuk istiqomah dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.